Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mami Amel. Selamat pagi sahabat Mamel, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sekeluarga. Nah, hari ini aku akan ulas tanaman dari jenis Philodendron, yaitu Philodendron brandtianum. Nah, tanaman ini sering disebut juga silver leaf Philodendron. Tanaman ini tuh sebenarnya udah populer banget ya di kalangan plant lover. Cuman mungkin ada sahabat Mamel yang baru tahu juga ya. Selain dari penampilannya yang indah, tanaman tropis ini berbentuk hati juga nih. Dari kebanyakan philodendron pun yang merambat seperti ini. Contoh seperti Philodendron Brazil, Philodendron lemon lime, ya kan bentuknya sama ya, berbentuk hati gitu. Hanya saja untuk warna mereka varian ya. Nah, untuk tanaman ini mudah tumbuh, jadi artinya dalam perawatannya pun tidak sulit ya, dan ideal untuk iklim hangat, jadi cocok banget nih kalau ditanam di Indonesia ya. Nah oke, untuk ukuran dan pertumbuhannya Philodendron brandtianum ini ya pilihan yang bagus nih untuk sahabat Mamel yang suka banget tanaman gantung. Ini cocok banget untuk tanaman gantung. Nah, untuk ditanam di dalam ruangan bisa sampai mencapai tinggi 120 sampai 150 cm dengan besar daun rata-rata dari 10 hingga 18 cm. Nah, untuk yang dewasa ini malah bisa mencapai 30 cm sahabat Mamel untuk panjangnya. Dah, yang lebih menarik lagi, tanaman ini selain dari daun yang berwarna hijau dan berbentuk hati, mengeluarkan warna keperakan. Nah, untuk pertumbuhannya secara alami memang agak lambat ya sahabat Mamel, tapi dengan pemupukan secara berkala dan menggunakan pupuk yang berkualitas, maka pertumbuhannya pun bisa semakin baik. Nah oke, untuk langkah-langkah perawatan tanaman Philodendron brandtianum ini, pertama itu pencahayaan. Nah, tempatkan tanaman ini di mana tanaman ini bisa mendapatkan banyak sinar matahari tapi tidak langsung ya. Walaupun sebenarnya tanaman ini bisa mentolerir kondisi cahaya yang redup ataupun terik sekalipun gitu, tapi tetap harus ditempatkan di tempat yang terfilter dari sinar matahari. Idealnya bisa di bawah pohon besar ya, atau memakai paranet ya 20-40% cukup untuk melindungi tanaman ini dari paparan sinar matahari langsung. Selanjutnya penyiraman. Nah, untuk habitat aslinya hutan tropis, jadi Philodendron brandtianum ini memang terbiasa dengan udara yang seimbang ya. Jadi berarti kita harus menempatkan atau menciptakan lingkungan yang terbaik untuk tanaman ini. Nah, disarankan ya untuk menyiramnya secara teratur. Nah, misal di musim kemarau, sahabat Mamel bisa menyiramnya 3 kali seminggu atau 2 hari sekali ya. Sedang untuk di musim penghujan ya cukup seminggu sekali. Nah, ideal lagi sahabat Mamel bisa cek media dulu sekitar 5-10 cm ya di atas tanah. Jika sudah kering baru dilakukan penyiraman. Nah, untuk penyiraman tanamannya ini juga usahakan menyeluruh ya, jadi seluruh bagian media itu tersiram, jangan hanya sebagian gitu. Jadi penting banget ketika menanam Philodendron brandtianum ini ke dalam pot yang lubang drainasenya baik. Jadi artinya ketika menyiram tanaman, air yang kita siramkan media itu bisa keluar semua dan tidak menggenang di bawah pot. Selanjutnya media tanam. Nah, untuk media tanam Philodendron brandtianum ini ya bisa digunakan campuran tanah yang poros, artinya gembur dan lembab tapi kaya bahan organik. Nah, di sini sahabat Mamel bisa menggunakan moss, tapi kalau nggak ada ya menurut ketersediaannya misal sekam bakar dan kokopit ya, dan dicampur dengan tanah yang berkualitas. Nah, pastikan untuk media tanamnya tetap lembab walaupun dalam keadaan musim kemarau. Oke, selanjutnya suhu dan kelembaban. Suhu ideal untuk tanaman ini antara 20 sampai 25 derajat Celcius ya. Kemudian jika sahabat Mamel ingin menempatkannya sebagai tanaman indoors ya, lindungi tanaman ini dari AC,
ventilasi atau radiator. Dan kemudian letakkan tanaman ini di tempat yang lebih hangat ketika musim dingin atau penghujan ya. Tanaman ini sangat menyukai kelembaban di atas rata-rata nih, jadi baik untuk menempatkannya dengan kelembaban sekitar 50-60% ya. Lanjut pemupukan. Nah, untuk pemupukan tanaman Philodendron Brandtianum ini ya pastikan menggunakan pupuk yang berkualitas baik. Karena tanaman jenis ini pertumbuhannya lambat, jadi tanaman ini lebih suka diberi pupuk slow release ya, dengan kadar nitrogennya tinggi. Nah, untuk membantu pertumbuhannya, sahabat mamel bisa memupuk tanaman ini juga dengan pupuk organik atau pupuk cair buatan. Nah, hindari pupuk yang mengandung garam tinggi karena bisa menyebabkan kerusakan serius pada tanaman ini. Lanjut pot dan repotting. Nah, jika sahabat mamel ingin merepotting tanaman ini, jadi salah satu yang terpenting itu coba pertimbangkan untuk membiarkan agar akar tanaman ini lebih longgar, jadi ada rongganya sehingga tanaman ini bisa tumbuh lebih tinggi dan sehat. Sahabat mamel ingin menempatkannya sebagai tanaman gantung kah, untuk terarium atau menggunakan pot terestial ya, sesuai selera aja. Nah, yang terakhir untuk perbanyakan. Untuk perbanyakan tanaman Philodendron Brandtianum ini bisa dengan stek batang ya, bisa dengan cangkok ya. Nah, hari ini aku akan perbanyak ya, aku akan perlihatkan sahabat mamel dengan cara stek. Jadi aku akan perbanyakkan tanaman ini dengan cara stek batang. Nah, sahabat mamel, seperti biasa kalau untuk stek batang itu kita bisa pilih antara pertumbuhan tunas ya. Nah, di situ bisa dilakukan stek. Yang penting ya sudah mengeluarkan akar udara. Nah, ini aku udah dapet ya stekannya. Nah, ini kita bisa cacah sahabat mamel. Aku akan menggunakan media pasir malang sebagai media propagasinya. Nah, sekarang kita mulai mencacah aja nih ya sahabat mamel. Oke, ini untuk media pasir malangnya aku gunakan wadah gelas plastik ya, agar nanti pertumbuhan akar barunya bisa terlihat. Isi dulu wadah dengan media kira-kira setengah wadah ya. Kemudian baru kita letakkan hasil stekannya ini satu persatu. Nah, ini kalau sudah selesai meletakkan tanamannya, kita tutup kembali dengan media ya. Kita tutupi semua akar-akarnya dengan media lagi. Untuk media propagasi, sahabat mamel bisa pilih media yang lain juga bisa ya, seperti moss atau dengan air juga bisa ya.
Oke, ini medianya udah selesai. Sekarang tinggal kita kasih air ya. Nah, untuk air jangan gunakan air ledeng ya, Sobat Mamil. Jadi bisa gunakan air sumur, akuarium atau kolam ikan karena lebih bagus tidak mengandung penjernih air ya. Oke, ini udah selesai ya. Berikan air sampai menyentuh akar ya, Sobat Mamil. Nah, ini udah selesai untuk perbanyakan ya. Tinggal menunggu untuk pertumbuhan akar baru dan tunasnya. Kemudian setelah tumbuh baru bisa di repotting atau ditanam ke pot dengan media yang seperti indukan tadi atau sudah aku sampaikan tadi. Nah, oke, selesai ya Sobat Mamel. Itu tadi ulasan aku tentang Philodendron brandtianum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman dan orang terdekat kamu. Tekan tombol notifikasi agar selalu mendapatkan video terupdate dari channel ini. Dukung terus channel ini. Terima kasih untuk Sobat Mamel yang sudah subscribe. Follow juga IG Amel Plan. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum.